Pandemi yang terjadi di tahun ini memang sulit untuk kita lewati, tetapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan ini. Kita masih punya banyak hiburan untuk menghilangkan kesedihan yang terjadi di pandemi ini, yaitu seperti yang kita lakukan saat ini. Sebelum berangkat, kita bersiap dengan peralatan yang sebelumnya sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Dengan niat yang baik, kami berdoa semoga perjalanan kami diberi keselamatan dan kelancaran. Di perjalanan ini, kita disuguhkan pemandangan yang sangat indah, yaitu hamparan sawah dan gunung Tanggamus yang dapat kita lihat dengan dekat sekali. Setelah sampai di Krui, tak tahu lagi apa yang harus kami ucapkan. Hamparan laut yang sangat indah dan deburan ombak yang masuk ke telinga kita dengan jelas, dengan begitu indahnya. Halo guys, jadi kita hari ini nggak jadi ke Pulau Pisang dikarenakan ada sedikit problem dan kita telat. Oh, telat. Problemnya itu telat. Asik. Ada yang salah. Jadi buat kalian yang ingin ke Pulau Pisang jam 3 subuh berangkat. Biar tidak ada gitulah. Tetapi apalah daya kita sebagai manusia yang hanya bisa merencanakan. Yang sebelumnya rencana kita bermalam di Pulau Pisang gagal dikarenakan sedikit masalah. Tapi tak apa, mungkin ini sudah rencananya. Dan malam itu kami bermalam di sebuah masjid di Krui dengan perasaan yang sedikit kecewa. Dengan keahlian Adi memasak, dia memasak sarapan untuk kita santap di hari esok. Setelah selesai sarapan, ternyata cuaca masih belum membaik. Kami akhirnya berpindah tempat dari Krui ke Lampung Barat, yaitu tujuan awal kami, Bukit Temiangan. Karena cuaca yang belakangan ini buruk, jadi rute yang kita lewati sedikit rusak dan berlubang. Ya, kita sedang berada di Kebun Raya Liwa dan adanya seperti inilah. Ya, Dingin banget. perkenalkan Udah nama pakai saya. jaket lu. Iya, karena kita gagal ke Krui Pulau Pisang, jadi kita pindah Karena kita singgah ke Liwa, Kebun Raya Liwa. Ikuti kita selanjutnya. Di sini sangat dingin, guys. Di Liwa, kami disuguhkan pemandangan rumah adat yang masih sangat indah. Di sepanjang jalan, yang gak pernah kita temui saat perjalanan. Di perjalanan menuju Bukit Temiangan, kami berinisiatif untuk istirahat sholat dan memasak untuk tenaga kita naik sore nanti. Lagi apa Mas kemarin? Nah, ini lagi mau masak mie sedap ala Korea. Di endorse nih. Ada bu. Sebelum melakukan pendakian, kami disuruh membaca peta oleh petugas tempat. Mungkin agar kita tidak tersasar ke hati kamu. Yeay. Perjalanan ini mungkin sedikit melelahkan bagi kami, tapi tentu tidak bagi Adi. Dia sudah malang melintang menaiki gunung di Lampung.
Kok jalan mundur? Menurut buku yang gue baca tentang pendakian, berjalan mundur saat tanjakan mengurangi beban punggung. Udah kayak buku pelajaran aja. Anjay. Pokoknya itu. Kali. Ini buat sedikit tak adil sih jika ada yang naik motor, tapi tak apa, namanya juga kita berwisata ke tempat orang, jadi harus patuhi peraturan. pos 3. Pos 3. Satu lah. Terus langsung. Lu gak dengar kata sentot, puncak tidak akan hilang di tempatnya. Setelah lelah berjalan, akhirnya kami sampai di puncak Bukit Temyangan. Sedikit lelah sih, tapi terbayarlah dengan pemandangan yang kita dapat. Oke, kita sudah sampai pemasangan tenda oleh Kakak Komar di sini. Lihat Kakak Komar, ngapain Kakak Komar? Ini lagi masuk tenda. Dan Kak Alfian. Ya ini saya sedang membantu Kak Komar. Sedikit ramai sih, tapi wajar saja karena pemandangan yang begitu indah. Siapa yang tak ingin kesini? Makanya disebut negeri di atas awan, karena awan yang muncul di pagi hari. Tapi mungkin belum rezeki kami, jadi awannya nggak mau muncul deh. Kita ini sudah 3 hari di Lampung Barat. Buat kalian yang pengen jalan-jalan ke Lampung Barat, jangan ambil di Desember kalau bisa. Ambil di bulan 2 atau bulan-bulan Agustus, itu kan panas. Ini panas tapi nggak panas ya. Ini cuaca di atas nggak dingin sih, tapi mendinginkan Dan pikiran. Jadi buat kalian kalau emang mau jalan-jalan tuh, kalau bisa di survei dulu tempat-tempatnya. Jadi kapan dia bagusnya atau gimana? Karena kita sudah 2 kali ya ini dari Krui Daerah kemarin, Anwa itu cah. terus sekarang Peta bumi terus Temyangan terus. Peta bumi harus lewat tol. itu ya B aja. Di EKTP. Oke, gitu aja sekian. Di sela kita bersiap turun, ada sesuatu yang membuat Firly tidak fokus. Iya, dia yang berkacamata hitam. Salam dari Mas Firly katanya. Hehehe. Oke guys, karena ini kita ada angin ribut, jadi kita mau pulang. Iya. Oke. Di pagi hari, kami sedikit kecewa karena yang kita harapkan tidak muncul, yaitu awan yang diidam-idamkan setiap orang yang datang sini.
Dan karena angin sudah tidak bersahabat, kami lalu bersiap untuk turun karena takut hujan segera mengguyur. Guys, ini ternyata ada badai di atas. Badai pasti berlalu. Lalu pasti badai. Pasti badai ya. Jadi ini langsung geser, nanti makannya di bawah. Lagi berkemas-kemas. Setelah semua beres, kami bergegas turun karena angin sudah sangat ribet sekali. Kita mana? Kita akan pergi pulang ke rumah dengan keadaan mendung. Wah. Gimana perasaannya, kecewa atau? Enggak lah, lumayan menikmati. Wah. Enak tadi karena nasinya, karena ada sambal buatan rumah. Alhamdulillah. Ayo i. Jelasin. Jadi nakal ntar. Waduh. Ya kedinginan saya. Dingin guys. Ini kenapa harus dibawa setiap waktu, Mas? Karena ini senjata. Kalau kata temanku, ini bisa bawa ganteng di mana aja. Oke guys, kali ini kita akan packing ke mau pulang. Persiapan mau pulang. Dulu. Dan ini kita minum dulu karena cuacanya sangat dingin. Dingin hatiku. Coba ada kamu, pasti nggak bisa dingin ini. Iya. Bye bye. Mau pulang. Sampai sini kisah perjalanan kami. Banyak pengalaman yang didapat. Yang paling utama yaitu semua yang kita rencanakan memang bagus, tapi belum tentu bagus buat yang di atas. Terima kasih. Sekian dari saya, Jala Raza Gumila.